Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga sipil. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali pagi ini kita dalam acara Sarapan SDGs Desa. Sarapan SDGs Desa kali ini kita mencoba mengangkat tentang pemutakhiran data. Jadi ini sesi kedua kita untuk konsultasi terbuka dengan Kapus Datin, karena ada beberapa yang kemudian ternyata merasa masih ada yang ganjel atau masih ada yang ingin dipertanyakan. Oleh karenanya kita mencoba mengklasifikasikan atau mengelompokkan untuk pagi ini, karena untuk minggu ini, mulai hari ini sampai Jumat, Pak Ivan, Kapus Datin hanya punya waktu 1 jam seperti biasa, jam 6 sampai jam 7. Jam 6 sampai jam 8 kemarin itu adalah sangat spesial. Nah, untuk yang sekarang ini spesial saja karena jamnya 1 jam, tapi kemudian forumnya ini lebih pada forum untuk membuka konsultasi, memberikan kesempatan konsultasi dari teman-teman pendamping desa yang kita muliakan. Jadi perintahnya Pak Ivan, Gus Ivan, kita harus memuliakan pendamping desa karena anak tunggalnya Kemendes ya pendamping desa, kan? Masing-masing punya anak, Kementerian Pertanian punya PPL, anaknya, Kementerian Perikanan juga ada pendamping, dan seterusnya. Pendamping desa ini anaknya Kementerian Desa. Jadi ini kesempatan anak-anak bertanya kepada bapaknya, bukan karena ini sedang puasa, menanyakan apa arti puasa, tapi lebih pada menanyakan apa-apa yang kemarin mungkin belum jelas. Tapi ada baiknya kita memberikan ruang kesempatan kepada Gus Ivan untuk membuka dulu kesempatan konsultasi terbuka seputar pemutakhiran data desa dan rukun tetangga. Artinya secara umum apa sih permasalahan-permasalahannya dan seterusnya. Nah, selesai itu kita berikan ruang bertanya. Seperti biasa pada saat sudah kita berikan kesempatan bertanya baru silahkan resen. Resen bukan berarti harus begini-begini, tapi
manfaatkan kolom partisipan dan kemudian pencet resen di situ supaya kita bisa langsung melihat teman-teman sedang ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Gus Ivan, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam holubis, kontrol baris, salam SDGs desa. Terima kasih Gus Kerabat Desa sekalian. Nah, ini internetnya bagus ya Gus? Oke, terdengar bagus. Ya, oke. Jadi kerabat desa sekalian, pendamping desa yang mulia. Jadi di sini ada hal yang menarik nih Gus Koco. Sebetulnya kalau tren dari SDGs desa untuk penginputan data itu, trennya itu meningkat itu. Ya. Misalnya waktu minggu lalu kita ketemu jam 6 ya. Pertama kali itu kita ketemu pada angka misalnya jam 6 pagi itu yang menginput di survei individu. Saat itu pas hari Senin itu sekitar 30.000. Kemudian naik terus sampai ke 40.000 di hari Jumat. Ya. Hari ini untuk jam yang sama. Gus, gambarnya nggak kelihatan, Gus? Oh, nggak kelihatan? Ya. Saya harus ganti. Harus ganti provider dulu. Jadi Senin 30.000 dia naik sampai 40.000 ya. Kelihatan Gus Koco? Belum. Materi presentasinya belum kelihatan. Belum ya? Belum. Perlu kita coba sekali lagi. Kalau nggak bisa ya, saya ceritakan saja, Gus. Ya. Kelihatan, Gus? Enggak ya? Belum. Masih tertulis share start screen sharing. Oh, iya. Ya sudah, berarti saya ceritakan aja, Gus. Pagi ini ada 86.442 dari survei individu. Artinya naik lebih dari 2 kali lipat dari minggu lalu. Ya. Minggu lalu di hari Jumat. Lebih naik 2 kali lipat. Kemudian waktu itu masih sekitar 5 jutaan ya yang terkumpul datanya. Kalau hari ini sudah pagi ini sudah 8,2 juta individu, kemudian 202,9 juta keluarga, lalu 553.000 RT, dan desanya masih sedikit 8.176. Ya, jadi trennya selalu lebih tinggi, yang lajunya lebih tinggi di survei keluarga dan survei individu. Artinya memang yang sedang disukai desa itu memang relawan desa menginput survei keluarga dan survei individu. Ya. Gitu Gus Koco. Jadi nanti sambil kita dengar bagaimana mungkin menariknya begini Gus Koco. Mungkin ada yang salah di lapangan ya. Tapi dengan tren yang selalu meningkat itu hampir selalu muncul juga solusi-solusi dari lapangan Gus Koco, kerabat desa. Jadi mungkin bagus juga di antara kita nanti sharing dalam kesempatan yang singkat ini sebetulnya ya. Mohon maaf ini karena mendadak ada tugas dari beliau sampai hari Jumat, maka baru bisa sejam, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, kita mempersingkat waktu karena memang
Kalau kemarin kita ada 2 jam, jadi lebih leluasa. Saya berikan kesempatan ke teman-teman untuk bisa resen. Oh, ini udah Mas Eko, Mbak Nuzuli, ada Mbak Feti. Wah, ini langganan semua ini aneh ini. Ambasadornya SDGs desa ini. Kita urut dari yang mengangkat tangan pertama ya, bukan karena saya menomor 2-kan perempuan, tapi karena memang tadi yang mengangkat pertama Mas Eko, jadi Mbak Nuzuli sama Mbak Feti nanti setelah Mas Eko ya. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Gus Ipan, Gus Koco. Selamat pagi, salam sehat, salam berdiri sebaris. Terima kasih sebelumnya karena juga di grup merupakan salah satu atensi ini bisa dikabulkan Gus Koco bahwa hari ini kita membahas tentang bagaimana tindak lanjut pendataan ke depan. Menarik Gus Ipan, ada beberapa hal terkait tentang teknis pelaksanaan di lapangan. Saya pikir sudah dari kemarin 1 minggu kita membahas per survei, artinya secara pengisian tidak ada masalah karena kuesioner juga sudah dijelaskan dan mudah dipahami. Di sini ada sedikit yang perlu kami pertanyakan, Gus Ipan, terkait tentang tindak lanjut hasil pendataan ini nanti Gus Ipan. Karena sesuai dengan Permendes 21 tahun 2020, di pasal 14, pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan yang pertama adalah pendataan ini. Secara otomatis pendataan ini nantinya akan berlanjut seterusnya. Setelah pendataan ada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Yang semuanya itu pasti dan tentunya berbasis SDGs desa. Di dalam Permendes 21 juga disebutkan dalam rangka perencanaan itu diarahkan pada upaya pencapaian SDGs desa. Nah, ini yang masih belum kami pahami, Gus Ipan, mohon nanti apakah ini ada pengembangan tentang aplikasi atau seperti apa? Apakah nanti di desa untuk mengetahui dari masing-masing tools panduan SDGs itu, apakah nanti seperti DRP itu, Gus Ipan, ada klasifikasi misalkan desa A, tingkat kemiskinannya grafiknya segini, sehingga nanti perencanaannya kita fokus ke kemiskinan. Kemudian di pihak kesehatan juga seperti ini, sehingga nanti kita mudah dalam rangka mengawal proses perencanaan, karena saya yakin dan percaya perencanaan ke depan pun berbeda dengan tahun sebelumnya. Basisnya adalah tentang pencapaian SDGs desa. Mungkin itu Gus Ipan, Gus Koco, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko. Sangat paham karena waktu kita terbatas, jadi to the point. Terima kasih Mas Eko. Gus Ivan langsung diberikan respon, nanti berurut. Ini ada 4 lagi berikutnya. Silakan. Ya, kayaknya ini di forum ini bukan lagi Mas Eko ini, Gus Eko ini. Ya. Kami tunjukkan kira-kira hasilnya, Gus Eko. Ya. Jadi ini satu uji coba kemarin, uji coba kuesioner. Ya. Kemudian di dalam uji coba itu dilakukan antara lain di Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso, Jawa Timur. Ya. Yang pertama kita akan mengetahui data ini. Saya kira kita akan tahu berapa RW, berapa RT, kemudian ini sudah khas ini RPJMN sampai kapan. Kenapa itu penting? Untuk mengetahui juga peluang kepala desa itu menyelesaikan berapa dari SDGs desa. Kemudian dana desanya, anggaran. Dari anggaran diketahui ruang fiskal untuk pembangunan desa. Yang dimaksud ruang fiskal itu adalah anggaran untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatannya. Kalau menurut Kemendagri, itu bidang pemerintahan itu harusnya maksimal 30%. Kemudian sisanya adalah untuk warga 70%. Sehingga nanti bisa dianalisis baik oleh para pendamping kepala desa, perangkat desa. Kalau sampai bidang pemerintahannya lebih dari 30%,
itu lebih banyak anggaran desa akan dipakai pemerintahan yang jumlahnya sedikit. Rata-rata di Indonesia sekitar 21 orang pemerintah desa dibandingkan dengan ribuan warga desa. Jadi bisa dibayangkan anggaran APBDes 1,7 ya. Kemudian kalau 36% digunakan untuk pemerintahan desa, berarti 36% atau 600 juta itu memenuhi setidaknya yang 23 orang itu. Ketimbang yang lebih dari hampir 1 miliar itu untuk ribuan warga. Makanya oleh Kementerian Dalam Negeri, kesehatan APBDes itu dilihat dari bidang pemerintahan itu maksimal 30%. Kemudian nanti kita bisa menyusun PDB desa. Apa sih gunanya PDB desa? Ini mengetahui produktivitas desa. Dan ketika kita membanding dengan nanti tahun depan 2022, itu akan bisa muncul pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa. Gunanya apa? Itu memberikan gambaran makro di level desa ya. Gambaran makro bahwa desa ini ke depan akan makin bisa menyejahterakan warga. Kalau nanti pertumbuhan ekonomi desanya kurang, nah itu berarti harus siap-siap kepala desa dan warga desa untuk bergerak ke hal-hal yang lain. Kemudian nanti bisa kita hitung karena ada PDB desa, kemudian ada warga desa jumlahnya, ada keluarga desa, kita bisa melihat PDB per kapita. Apa gunanya itu? Gunanya adalah untuk mengetahui kalau satu warga itu pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata PDB per kapita, ya, dia peluangnya semakin tertinggal dari warga lain. Jadi itu akan memberikan gambaran kepada siapa pembangunan desa nanti akan diberikan. Kemudian kita bisa menyusun juga PDB per keluarga per tahun atau kemudian per bulan, karena tinggal membagi 12. Apa gunanya itu? Seperti BLT dana desa, yang jumlahnya di bulan-bulan awal, 3 bulan pertama, Rp600.000 per keluarga per bulan. Apa artinya bagi keluarga di desa itu? Ini misalnya di Taman Krocok ini, di Kretek, Kecamatan Taman Krocok ini, itu berarti 60% dari PDB per keluarga per bulan. Artinya memang bantuan 600.000 per keluarga itu memang sangat berarti. Karena itu memenuhi 60% dari aktivitas keluarga. Kita akan mengetahui jumlah penduduk pasti, jumlah keluarga pasti, jumlah tenaga kerja yang di dalam yang pada waktu kita mendata mengenai individu, ya, itu ada apakah bekerja, mencari pekerjaan, ya, sedang tidak bekerja, ibu rumah tangga, yang kemudian banyak pertanyaan mengenai pensiun, ya, itu gunanya melihat ini, tenaga kerja, rasio ketergantungan, nah seperti itu. Apa gunanya melihat rasio ketergantungan? Ini tenaga kerja itu artinya semuanya, ya, dari ibu rumah tangga sampai yang bekerja. Rasio ketergantungan ini melihat yang bekerja dibagi yang tidak bekerja. Dan itu umurnya adalah ada 155 di sini. Ya. 155 di sini yang umurnya 0 sampai 15 tahun di desa ini. Ya. Ada 100 orang yang umurnya di atas 45 tahun. Artinya itu adalah warga yang dianggap secara definitif tidak produktif. Sementara tenaga kerjanya 1024. Ketika itu dibagi ketemu angka 25%. Apa ini artinya? Selama ini kita mendengar ada bonus demografi. Bonus demografi itu adalah ketika tenaga kerja yang produktif umur 15 sampai umur 45, kadang-kadang disebut 65. Itu relatif di atas atau mendekati 40% ke atas. 40% yang itu lebih tinggi. Artinya kalau kita hitung seperti ini, rasio ketergantungannya itu 40% ke bawah. Jadi kalau kita lihat di desa ini, kalau dia ketemu angka 25, artinya desa ini sedang kelebihan tenaga
kerja produktif, ya. Tenaga kerja pada umur produktif. Sehingga perlu bagi desa untuk segera menggerakkan ekonomi, karena ini kesempatannya. Ya. Setelah ini nanti kalau kesempatan hilang, yang muncul adalah pengangguran, dan kemudian ketika penganggur itu makin tua, maka kemudian muncul kemiskinan massal. Jadi ya, yuk. Karena waktu kita terbatas nih, saya mungkin lebih pada apakah ketika kemudian data-data itu sudah di entry, artinya sudah dimasukkan, itu kemudian ada satu analitik mesin atau robotik yang kemudian membuat rekomendasi atau bagaimana? Mungkin supaya mendapatkan gambaran praktisnya nih, karena kalau pertanyaan tadi kan tindak lanjut dari data itu akan seperti apa, mungkin bisa diberikan gambaran manfaat langsungnya akan seperti apa buat desa. Jadi kesadaran bahwa kemudian perlu memberikan data yang valid dan seterusnya itu bisa tumbuh. Ini mohon maaf karena waktu kita sempit dan beberapa teman sudah raise hand. Silakan, Gus. Ya, jadi nanti akan muncul analisis seperti itu otomatis dari dashboard SDGs desa, ya. Yang saat ini memang belum dimunculkan gitu, Gus Koco. Jadi analisis itu akan muncul dari sisi ekonomi macam-macam, dan kemudian dari sisi SDGs desa nomor 1 sampai nomor 18. Ya. Jadi artinya itu bisa jadi referensi pada saat musyawarah desa itu teman-teman di desa tidak perlu membuat analisis ini kayak gini berarti ini, tapi udah langsung ada rekomendasi berdasarkan data. Kira-kira kayak gitu, Gus? Ya, benar. Oke. Jadi Gus. Ya. Oke, jadi kita sepertinya sudah bisa menjawab dari Mas Eko tadi pertanyaannya, manfaat dari data itu ke depannya akan seperti apa. Kita lanjut saja cepat-cepat ke Mbak Nuzul. Mbak Nuzul silakan. Nanti habis ini Mbak Feti, Mas Joni, baru Mas Sabana. Semoga cukup waktunya. Silakan Mbak Nuzul, to the point karena memang waktu kita sangat pendek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja pada permasalahan yang saya temukan di saat kita sedang melakukan pendataan dengan teman-teman pendata. Itu pada data desa di sana ada terlihat tentang aset desa. Kemarin saya baru menemukan dengan teman-teman pendamping, ada laporan dari teman-teman pendamping PLD bahwasanya ada di dalam aplikasi teman-teman pendata itu pada entry data survei desa, khususnya pada aset desa, itu yang terlihat hanya edit dan hapus saja, tidak ada upload-nya. Nah, jadi di saat mereka melakukan upload, itu kebingungan, nggak tahu di mana. Sementara yang biru di bawah itu juga hanya 2, yaitu edit, hapus, dan simpan dan baru. Nah, kemarin juga begitu saya buka dari handphone saya tidak menemukan ini. Cuman saya juga heran kenapa bisa di HP-nya pendata itu hanya ada edit dan hapus. Tetapi di aplikasi di HP saya itu lengkap, edit, upload, hapus, dan upload. Nah, ini juga belum saya tindak lanjuti ke lapangan karena juga saya juga nggak tahu kenapa bisa, apakah versi HP-nya atau mungkin gangguan sinyal atau bagaimana. Tapi sampai kemarin saat saya konfirmasi kembali, status seperti ini masih ada. Masih seperti ini. Itu pertama. Ya. Kemudian kedua, itu masalah data rumah tangga. Nah, di data rumah tangga itu kan ada database-nya tentang bagian bencana. Itu ada beberapa, ada tanah longsor, tsunami, apa, dan segala macam. Nah, apakah dusun hanya mengisi apa yang terjadi di dusunnya atau di RT-nya, atau semua data yang muncul pada pilihan yang ada pada bagian itu, bagian bencana. Demikian juga dengan pendidikan dan kesehatan. Nah, kemudian satu hal lagi yang menjadi pertanyaan ataupun kendala bagi teman-teman pendata, kita tahu kondisi pendata kita itu tidak sepenuhnya sama, kapasitasnya tidak semuanya sama. Nah, di dalam perhitungan aplikasi ataupun di dalam perhitungan
pendataan itu ada hitungan jam. Nah, ada hitungan jam. Kalau jaraknya dari rumah kita hanya 15 menit, mereka kan harus konversikan ke jamnya. Nah, ini juga menjadi kendala. Mereka tanya, kira-kira kalau 10 menit berapa kita buat tubuh untuk perhitungan, karena satuannya itu jam. Nah, kalau misalnya satuan itu menit, kita gampang. Jadi walaupun 2 jam, kita bisa kalikan 60 kali 2. Dan itu matematika yang sangat mudah dipahami oleh semua tingkatan dan dengan semua kualitas kemampuan. Nah, jadi apakah memungkinkan jika satuan jam tadi itu dirubah menjadi kesatuan menit, sehingga teman-teman pendata kita juga nggak kebingungan harus mengkonversikan angka dari menit itu menjadi jam dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu masalah musyawarah desa. Bisa nggak terlalu banyak, Bu? Mbak, kasihan nanti yang lain nggak dapat bagian. Iya, satu lagi, tahu-tahu 15 ini. Maaf, Mas Koco, maaf. Baik, yang terakhir saja. Ya, oke. Nah, yang terakhir aja lah, kalau yang lain udahlah nanti bisa saya WA-kan sama Pak Ivan aja. Yang terakhir, masih ada desa yang belum bisa melihat hasil inputan data dari admin desanya. Jadi pendata sudah melakukan pendataan, tetapi di saat admin mengecek di dalam dashboardnya melalui akun admin desa, itu tidak ada. Tetapi di saat saya melihat di dalam dashboard kabupaten, admin kabupaten itu ada. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Maaf. Oke, terima kasih. Semuanya maaf dan terima kasih. Terima kasih, Gus Ivan. Ini kayaknya menyangkut tentang aplikasi. Jadi bagaimana tentang entry datanya yang memang untuk yang mengisi data, kemudian mungkin pendamping, ini kan memang pasti ada leveling lah. Artinya ada bagian-bagian yang kemudian ini tadi dipertanyakan, kemudian menyangkut jam itu bisa dikonversi ke menit atau enggak. Kemudian kalau data RT sebenarnya udah clear ya. Sebenarnya data itu ya data di satu lingkungan RT, karena memang survei RT. Kalau survei desa ya berarti data tentang desa itu. Silakan Gus Ivan. Ya, jadi memang benar Gus Koco tadi, kalau saat aset desa tidak bisa muncul itu mungkin perlu melihat versinya juga itu, apakah 1.8 atau versi yang lama. Kalau yang versi yang lama itu meskipun tidak ada upload, tetapi dia akan terupload bareng-bareng dengan yang lain gitu. Kalau yang versi baru, karena permintaan dari desa itu minta masing-masing tab ada uploadnya begitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti tinggal Gus, mungkin gini, dari beberapa pertanyaan sering kita terima bahwa sudah di versi baru tapi masih belum bisa nampak dan seterusnya. Mungkin ada informasi standar kalau melakukan update ke versi yang baru. Apakah versi yang lama itu harus dihapus dulu baru kemudian update, atau kemudian dia melakukan update akan otomatis, karena setiap developer punya caranya sendiri. Kadang-kadang memang saya pernah punya developer, dia selalu memastikan bahwa kalau mau menggunakan versi baru, versi lama harus dihapus dulu supaya semuanya versi yang baru semuanya bisa berjalan. Tapi ada juga enggak Mas, udah langsung update aja, dia langsung menyesuaikan ke versi. Untuk yang dari Kemendes ini versinya seperti apa nih Gus? Ya sebetulnya kalau update otomatis dijalankan di HP ya, dia akan langsung ganti. Tapi langsung gantinya memang semuanya sama, hapus yang lama ya, kemudian menggunakan yang baru gitu. Nah, makanya semua data itu tersimpannya di penyimpanan sementara di RAM. Jadi ada yang menanyakan, tapi kami storage-nya masih banyak gitu. Tidak disimpan di storage, tapi disimpan sementara di RAM gitu. Makanya harus upload dulu sebelum update. Karena kalau enggak nanti RAM-nya ikut terhapus gitu
datanya ikut hilang gitu ya. Oke. Jadi memang konsekuensinya memang harus kalau tidak otomatis maka memang sebelum install itu harus uninstall dulu yang lama. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke. Untuk yang konversi jam menit itu menjadi bagian yang sangat diperlukan atau sebenarnya sudah ada dalam pemikiran dari Kemendes dan itu bukan sesuatu yang urgent atau bagaimana? Iya, sebetulnya mengapa menggunakan jam ya? Menggunakan jam itu memang karena lebih banyak dari data sebelumnya, lebih banyak desa-desa yang jaraknya jauh, waktunya lama gitu. Makanya digunakan jam sebetulnya untuk mempermudah semula daripada mengatakan misalnya sampai sekian ratus menit gitu, maka lebih mudah menggunakan jam. Dengan konsekuensi tentu saja daerah yang memang dekat-dekat itu ya jadi kesulitan karena hitungannya menit. Sebetulnya sih seperti itu ya. Saya kira mulai ada usulan apakah nanti diganti sekian menit, sekian jam, boleh juga nanti disiapkan seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Ini masukan dari lapangan yang menjadi sangat penting. Jadi penekanan kita, bukan kita, saya biasanya kalau bicara sama developer, saya selalu menyampaikan bahwa kamu dibayar untuk kamu yang repot. Kenapa? Kamu yang repot supaya usernya gampang. Jadi kalau membuat usernya tidak gampang, maka saya membayar developer itu rugi. Itu bagian. Jadi kita sampaikan bahwa mengembangkan aplikasi itu yang menjadi penting adalah memudahkan user. Kalau tidak memudahkan user berarti kita gagal memimpin developernya, kan kira-kira kayak gitu. Oke, Mbak Feti, silakan kita lanjut karena waktu Pak Gus Ivan sangat terbatas. Kita nanti juga nggak ada jeda, full 1 jam kita berikan kesempatan untuk konsultasi. Silakan Mbak Feti. To the point. Terima kasih. Assalamualaikum Gus Koco, Gus Ivan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus Koco, ada 2 pertanyaan, hanya mohon penegasan dari pertanyaan itu. Yang pertama adalah berdasarkan surat dari tanggal 1 Maret dan tanggal 21 April 2021 bahwa pendataan IDM berbasis SDGs ini harus dilaksanakan tanggal 1 Maret sampai 31 Mei. Cuma RKTL-nya per tahap ada. Untuk pendataan di desa, untuk SDGs itu di bulan April, 1 April sampai 30 April. Artinya tinggal beberapa hari lagi desa harus menyelesaikan. Nah, untuk pertanyaannya adalah bahwa di Juknis itu kita sudah membaca bahwa boleh dimulai dengan pengisian kuesioner. Pemahaman saya adalah pengisian kuesioner ini di nomor 12 adalah ketika desa itu tidak ada akses internet, walaupun sebenarnya sudah bisa dikatakan bisa dengan tanpa akses internet. Tapi karena aplikasi sering berubah, kemudian menu simpan waktu itu hilang sehingga di lokasi internet non internet dibenarkan untuk fotokopi kuesioner. Tapi di beberapa desa kami masih ngeyel untuk fotokopi kuesioner yang ada sinyal. Mohon penegasan Gus Ivan. Yang kedua adalah kendala kami, enumerator sudah banyak menginput data, tetapi tidak muncul di dashboard. Setelah kita cek adalah munculnya 2 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Pasaman dan Pasaman, kemudian nama desa yang ditulis berbeda di dashboard dan di HP Android enumerator, sehingga data tidak terbaca ketika kita mencari data itu. Nah, mohon Gus Ivan bisa membantu kami menyelesaikan ini, karena pagi ini jam 10 kita akan presentasi dengan Pak Bupati setelah kemarin rapat dengan DPM bahwa data SDGs ini harus selesai seluruh desa pada tanggal 30 April. Jika tidak, dana ADN atau ADD mereka tidak akan dibayarkan tahap 2. Surat resmi sudah dibuat, cuma karena kendala seperti ini kami mohon bantuan sangat dari Pusdatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi satu tentang penggunaan kuesioner, kalau memang
sudah internet udah ada, maka sebenarnya itu menjadi tidak perlu atau tidak harus dilakukan, perlu penegasan seperti yang sudah kemarin kita bahas juga. Kemudian yang kedua tentang enumerator sudah melakukan input nggak keluar, artinya ada permasalahan dalam konteks sistemnya yang kemudian ini berdampak terhadap alokasi dana desa ADD dari kabupaten ke desa karena memang ada batas sampai akhir April ini. Jadi kalau mungkin ada semacam paper atau semacam surat dari Pusdatin bahwa mungkin ini ada permasalahan begini-begini, maka bisa menjadi pertimbangan dari Bupati bahwa ini bukan karena desa atau teman-teman pendamping ini tidak melakukan kerja dengan maksimal, tapi memang ada sesuatu dalam proses pengolahan datanya. Mungkin seperti itu ya, Mbak Feti ya, yang bisa saya tangkap. Silakan Gus Ivan. Iya, jadi salah satu yang menarik dari tempatnya Bu Feti memang langsung digunakan sampai ke level kabupaten, dan itu akan sangat berguna itu. Jadi memang sama seperti Bu Nuzuli, ketika dicek di Aceh itu keluar desanya, tapi ketika desanya mencek tidak gitu. Karena memang ada fasilitas setting lokasi. Itu digunakan karena banyak, menurut BPS ada 500-an desa di Indonesia yang ada realnya di lapangan tapi belum mendapat kode wilayah gitu. Di tingkat nasional, di tingkat daerah sudah. Makanya dibuka peluang daerah dan desa itu menambahkan sendiri. Dengan konsekuensi seperti sekarang, yang Bu Feti itu persoalannya agak besar, karena di samping Kabupaten Pasaman, kemudian ada lagi Kabupaten Pasaman dengan spasi, dan yang satu lagi tanpa spasi, satu lagi tanpa kabupaten gitu. Di samping ada juga kecamatan. Makanya untuk hal yang sangat spesifik begini, Gus Koco, Bu Feti, kemarin sudah diambil langsung dari server untuk semua Kabupaten Pasaman gitu. Jadi cuman saya cek tadi malam masih ada kekurangan yang harus diambil, makanya saya mungkin tidak lebih dari sejam lagi sudah kami kirim ke Bu Feti, Gus Koco, karena kemarin sudah kirim WA gitu, nanti kirim itu. Sama seperti Bu Nuzuli tadi, perlu dicek lokasinya, pasti bikin sendiri itu. Tapi itu bisa diatur nanti di dalam sistem. Cuman kalau sampai level kabupaten ini harus ngambil di server gitu. Gitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi ini bagian yang kemudian menunjukkan komitmen responsif dari Pusdatin kita untuk memberikan pelayanan. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikan sesuatu. Kita juga ada di grup WA. Kalau kebetulan yang sudah bergabung bisa membantu menyampaikan. Mas Doni silakan langsung menyampaikan pokok permasalahannya karena waktu kita juga sangat terbatas. Silakan Mas Doni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat pagi untuk semua, Gus Koco, Gus Ipan, dan Bapak Ibu semua. Kami dari relawan desa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang bernama Nagari Ladang Panjang, itu sudah beberapa hari ini melakukan pendataan di lapangan. Jadi beberapa hal ada yang kami temukan di lapangan, beberapa kendala. Pertama, kami dari relawan Pokja mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa yang sudah membuat program pendataan desa berbasis aplikasi SDGs ini. Kenapa kami katakan demikian? Karena sebelumnya di desa kami ataupun nagari kami belum ada pendataan yang berbasis sistem yang seperti ini. Jadi pertama kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya yang kami tanyakan adalah pertama, tentang program aplikasi SDGs ini
itu kan dikatakan sampai 31 Mei 2021. Dan kami dari relawan penata desa Naga Ladang Panjang berharap kepada kementerian supaya aplikasi ini bisa kami pakai untuk selanjutnya. Kenapa sedemikian? Karena itu data selalu berubah dan bertambah setiap bulan, setiap tahunnya. Jadi kami berharap jangan sampai nanti setelah tanggal 31 Mei, aplikasi ini tidak dapat kami pakai kembali. Jadi itu pertanyaannya, seberapa lama aplikasi ini bisa dipakai oleh desa? Itu yang pertama. Yang kedua masuk ke dalam... Ada berapa nih? Yang pertama, nanti 2, 3, 4. Cukup 2 ya, cukup 2 ya. Ya, 2 Pak. Yang 2 lanjut. Itu pada menu survei desa, itu ada foto balai desa. Di desa kami, Pak, itu balai desa kami yang lama sudah dipinjam pakai untuk desa persiapan dan yang baru-baru akan dibangun. Sementara ini kami menumpang di salah suatu bangunan pasar yang punya pemerintahan kabupaten. Jadi foto yang mana akan kami pakai? Apakah foto yang dari persiapan, foto tempat pasar sekarang, atau desain RAB yang fotonya ada baru sekedar gambar? Itu yang kami tanyakan. Dan pada survei desa itu ada pertanyaan koordinat dan lintang. Itu bagaimana cara pengisinya. Selanjutnya pada hasil survei keluarga, itu kenapa ketika kita mendata si A, si B, si C, ketika disimpan, dan ketika si A di-upload, itu seluruhnya sudah ter-upload. Jadi pendata di lapangan itu ragu mana yang sebenarnya sudah ter-upload, mana yang belum ter-upload. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi satu tadi apresiasi, terima kasih. Yang kedua berharap bahwa data ini aplikasi ini dipakai terus untuk teman-teman bisa melakukan update. Yang ketiga tentang foto kantor desa, lebih tepatnya kalau balai desa itu tempat pertemuannya jadi kantor desa, mungkin lebih pada ini pakai yang existing atau pakai gambar atau pakai lokasi yang direncanakan. Nah ini silakan Gus, Mas Sahbana persiapan setelah ini ya, karena waktu kita udah mepet juga. Silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih Pak Doni ya. Di sana nggak terbiasa Gus Doni mungkin ya. Tapi saya kira kita mengetahui suara langsung dari relawan desa Gus Koco, kerabat desa. Ya. Jadi, itu hal-hal yang selalu istilahnya menyentuh hati kami ini, termasuk Gus Menteri kalau ada suara dari desa seperti ini. Yang pertama, aplikasi akan dipakai seterusnya. Jadi kalau istilah dalam statistik itu adalah data panel. Kita akan mengetahui data dari orang yang sama, perkembangannya dari tahun ke tahun. Selama ini data panel di Indonesia itu jumlahnya 122.000. Hanya 122.000 warga Indonesia saja yang didata setiap tahun. Itu pun dimulai di tahun 2018. Nah, dengan SDG desa ini, desa memiliki data panel seluruh warganya. Jadi itu hal yang sangat baru dan melompat ke depan itu adalah seperti itu. Dan ketika itu diisi seluruh desa, misalnya contohnya hari ini ada 8 juta warga desa yang didata. Tahun depan pasti 8 juta itu didata kembali. Jadi itu data panel terbesar di Indonesia yang saat ini pernah ada. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Doni tadi, memang SDGs desa ini sesuai Permen Desa 21 2020. Pertama itu yang sulit karena kita mendata dari data yang ada. Dan selanjutnya adalah pemutakhiran data. Oleh sebab itu aplikasi ini di server sistem informasi desa, Kementerian Desa, sama sekali tidak dihentikan. Ya. Jadi desa bisa terus menggunakan setiap hari. Bahkan nanti sudah direncanakan bersama dengan Adminduk
supaya ini masuk ke aplikasi berbasis desktop untuk yang bagian-bagian pemutakhiran data, sehingga memudahkan desa untuk melakukan kegiatan ya. Termasuk ini Gus Koco, sebentar lagi juga akan terkoneksi dengan aplikasi dari Kemenpan, sehingga akan mudah bagi desa untuk melakukan kegiatan administratif menggunakan data basis SDGs ini, dan kemudian link ke Admindo gitu. Kemudian foto itu selalu pada saat, pokoknya yang namanya mendata itu harus pada saat didata gitu. Jadi termasuk foto kantor desa, ya berarti foto kantor desa yang saat ini menumpang di pasar. Jadi foto pada saat pengambilan data. Artinya existing ya. Jadi keadaan sekarang seperti apa, itu yang disampaikan, bahwa nanti pindah ya tinggal dirubah lagi kan gitu. Oke, waktu kita semakin di penghujung. Silakan Sahbana. Silakan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin langsung saja Gus Koco ke Pak Kapus. Karena permasalahan kebijakan di Supradesa, khusus Kabupaten Pasaman Barat nih Gus Ivan, baru akan mulai melakukan pendataan SDGs desa per tanggal 1 Mei. Dan untuk kondisi jumlah KK dan individu di nagari-nagari kita di Pasaman Barat ini mungkin setara dengan satu kota di Jawa. Artinya ada satu nagari kita, KK-nya itu sampai 20.000 dan individunya 70.000. Nah, mengingat pendataan ini akan berakhir tanggal 31 Mei, kami juga ingin mempertanyakan ini Gus Ivan, apakah deadline tanggal 31 Mei itu menjadi bersifat mutlak gitu ya. Bagaimana bila nagari-nagari kami nanti di Pasaman Barat ini tidak mampu menyelesaikan pendataan survei keluarga dan individu tepat waktu, artinya akan melewati tanggal 31 Mei. Sehingga sistemnya apakah langsung terkunci dan kita tidak bisa menganalisis, mendapatkan rekomendasi yang akan berguna bagi penyusunan RKP di bulan Juli atau bulan Juni nanti. Mungkin itu Gus Koco. Terima kasih Gus Ivan. Oke, terima kasih. Langsung direspon Gus Ivan sambil mengingatkan yang resen, silakan diaktifkan videonya, posisi kameranya landscape. Saya akan berikan kesempatan untuk berurut tergantung yang sudah menyalakan videonya sampai di batas waktunya nanti. Silakan Gus Ivan. Iya. Jadi yang ini yang kurang itu koordinat dan lintang, itu tinggal munculnya berapa derajat saja. Jadi nggak usah repot ditambah derajat, yang mudah saja. Kemudian semuanya akan terupload ya. Kemudian tadi Pasaman Barat. Jadi kalau memang mulainya, perkiraan kami begini cara menghitungnya. Jadi dari hasil uji coba tahun lalu itu satu hari itu satu enumerator itu bisa mengisi sampai 5 keluarga. 5 keluarga itu mungkin isinya antara 3, 4 atau 5 orang. Jadi itu 5 keluarga itu berarti sekitar 20 orang per hari. Nah nanti tinggal diperkirakan kalau memang warganya banyak, berarti memang enumeratornya harus banyak gitu, sehingga bisa dengan menghitung seperti itu mungkin dalam waktu 1-2 minggu sebetulnya bisa selesai. Gitu. Apalagi karena saat ini aplikasinya relatif lebih cepat daripada di awal Maret kemarin begitu. Jadi mungkin begitu. Kalau 31 Mei itu memang batas yang akan digunakan oleh Kementerian Desa sebagai data penyusun Permen Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 supaya bisa keluar di bulan Juni. Sehingga seperti biasa tahun lalu itu misalnya selalu ada kritik kenapa Permen Desanya selalu terlambat, desa sudah jalan dengan perencanaan. Nah, tahun ini akan keluar pada bulan Juni. Sehingga 31 Mei itu
batas untuk analisis kebutuhan desa secara nasional dan wilayah itu apa. Itu yang akan jadi bahan bahwa prioritas dana desa ke depan sebaiknya ke sana sesuai dengan data hasil SDGs desa. Bagaimana setelah 31 Mei itu masih bisa dijalankan terus gitu. Kemudian nanti di bulan Juli, 25 Juli itu adalah batas akhir untuk perkiraan dana desa. Jadi 25 Juli itu data SDGs desa digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk proses penetapan dana desa. Seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa ada tanggal-tanggal seperti itu? Sampai 31 Juni desa-desa yang sudah selesai semuanya akan mendapatkan sertifikat dari Gus Menteri sebagai tanda memang ini desa-desa inovator, karena satu ide baru yang sangat besar yang sebetulnya sangat sulit kalau tidak dikerjakan di level RT, ternyata desa berhasil melakukan. Itu satu hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Makanya di 30, desa pelopor, desa pelopor ya. 31 Mei seluruh desa yang sudah selesai pendataan akan langsung mendapatkan penghargaan sertifikat dari Gus Menteri. Oke. Seperti itu Gus. Oke, terima kasih Gus Ivan. Ini masih ada waktu 9 menit. Semoga Mas Fitriansa masih bisa dapat urutannya. Ini mestinya Mas Agus, Mbak Mariani, tapi karena keluar videonya ke Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Oke, terima kasih Gus Koco. Pertama, berapa kapasitas handphone yang bisa menyimpan data dari data individu atau KK yang telah terdata? Karena ada dari beberapa pendata setelah menyimpan belum diupload, HP-nya hang, sehingga kita harus mengetahui berapa kapasitas paling banyak atau maksimal bisa disimpan. Yang kedua, apakah bisa dihapus data yang telah terupload di HP? Karena terlalu banyak nanti akan jadi hang lagi. Satu lagi, Mas Koco, ini ada saran dari beberapa pendata, karena di data keluarga dan individu tidak tergambar itu warga desa, pendatang, atau yang kosan, apakah bisa menambahkan pilihan menu itu lagi untuk kedepannya, sehingga nanti di desa tergambar ini jumlah warga desa yang sudah administrasinya lengkap, ini yang belum, dan ini yang pendatang. Oke, 3 itu saja Gus Koco, terima kasih. Oke. Terima kasih, ini hal yang sangat teknis, tapi saya yakin dari Pusdatin sudah punya pengalaman datanya, kira-kira kebutuhannya harus seperti apa, speknya, punya memori seberapa, dan seterusnya. Silakan, Gus Ivan. Halo? Siap, maaf ya. Ya. Bisa. Udah, silakan. Silakan Gus. Ya, maaf. Kayak internetnya tiba-tiba hilang. Jadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, kapasitas handphone ya, ini memang ada sampai lebih dari 300 data warga belum diupload gitu. Jadi, kalau usul kami setiap hari selesai itu diupload. Jadi kalau tadi kemungkinan sih sekitar 50 warga atau sekitar 20 warga gitu. Jadi itu akan lebih mudah. Mengapa demikian? Karena ini gantung kapasitas RAM-nya sih sebetulnya. Kapasitas RAM-nya seperti apa? Kalau kapasitas RAM-nya besar dan ada jenis RAM-nya menurut HP-nya kualitasnya beda-beda itu ya. Kalau yang bagus itu masih kuat sampai beberapa puluh sampai 100 lebih. Tapi kalau tidak, untuk jaga-jaga itu sebaiknya di-upload setelah 5 sampai maksimal 15 keluarga itu. Itu berarti sekitar kerja sehari itu.
Dan kemudian jangan dihapus dulu dari HP sebelum dicek admin desa. Apakah sudah ada di dashboard KPI SDGs gitu, karena sebetulnya pasti sudah ada di sana ya. Cuman sebagai jaga-jaga saja. Makanya ada sebagian desa itu memang setiap malam berkumpul untuk upload bersama, kemudian mencek bersama-sama. Sehingga kelihatan kalau ada kesalahan itu langsung subuh-subuh gitu sudah kirim WA kepada kami, kemudian kami cek di server seperti itu. Kemudian datanya bisa dihapus asalkan sudah diupload, sebetulnya itu sudah aman, ya pasti ada di server. Kemudian untuk menceknya tadi bisa menggunakan dashboard, ya. Kalau sudah silakan dihapus saja, ya. Kemudian data pendatang, desa asli dan sebagainya, saya kira itu masukan yang bagus, Gus Koco. Nanti pasti akan kita lakukan seperti itu, ya. Begitu, Gus Koco. Oke, terima kasih. Mas Fitriansah, Mas posisi handphone kameranya boleh di landscape supaya gambarnya asik. Ya, silakan. Waktu tinggal 4 menit, jadi mungkin cukup menyampaikan 1 menit supaya bisa diberikan respon. Silakan di-unmute. Ya. Iya, baik. Ini mungkin hanya secara teknis. Karena ada pertanyaan terlalu teknis. Kalau sebuah keluarga itu tidak lagi berdomisili tidak berdomisili, tapi pindah gitu ya. Tetapi dia masih warga di sana, sehingga kawan-kawan kesulitan untuk mendata. Ini apakah juga dimasukkan dalam pendataan gitu? Karena dia pulangnya hanya 6 bulan sekali gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pendanaan. Nah jadi pendanaan, karena untuk di kabupaten kita itu pendanaan ini sudah diketok APBDes-nya. Nah sehingga perlu memang surat Kemendes sudah ada. Nah sehingga cuman di sini masih ada wanti-wanti BPKP, mereka masih belum terlalu menyetujui karena beberapa kali dikoordinasikan dengan BPKP kurang ini salah satu ininya. Nah sehingga ini kalau kami sudah melihat bahwa surat inilah yang menjadi pegangan desa dalam membuat sebuah perencanaan SDGs. Mungkin itu yang pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi ini menyangkut pendataan keluarga. Jadi besok sebenarnya ada agenda pendataan keluarga yang pindah tidak di tempat dan seterusnya. Tapi oke, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah pendanaan dan seterusnya. Gus Ivan, waktu kita tinggal 2 menit, silakan diberikan respon dan sekaligus closing dan kerabat desa, teman-teman pendamping besok masih berlanjut konsultasi terbukanya. Silakan, Gus. Jadi warga yang pulang 6 bulan sekali tetap didata sesuai yang bisa informasinya diambil. Ya. Jadi contohnya penduduk kita di tahun 2020 itu, ketika seluruh data sudah diambil, BPS itu kemudian mengambil keputusan kita mendata adalah apa nama dan alamat warga dan apa saja yang bisa didata. Makanya menggunakan NIK-nya Dukcapil, baru kemudian di lapangan dicek data apa yang bisa dikumpulkan. Selain yang tidak bisa dikumpulkan, tidak masalah ya. Karena kalau itu tidak bisa dikumpulkan juga hal yang menarik, berarti memang ada keluarga sebagai indikasi-indikasi keluarga yang sulit berada di desa gitu, Gus Koco. Tapi kan dia tetap warga kita, sehingga tetap perlu kita data. Yang kedua soal pendanaan, jadi memang ada wilayah-wilayah tertentu yang sejak tahun lalu itu sudah didata di Kementerian Desa, BPKP-nya kadang bahkan sampai mengeluarkan surat untuk menahan beberapa kegiatan, termasuk yang ada di Sumatera Barat. Sehingga yang penting adalah mohon menyampaikan ke Kementerian Desa begitu, bisa di WA ke kami di mana saja kesulitan itu muncul, karena Gus Menteri itu biasanya dan beliau sudah meminta
supaya semua yang menyulitkan di daerah itu Kementerian Desa tahu, kemudian melakukan persiapan untuk penyelesaian yang runtut dari atas ke bawah. Misalnya contohnya BPKP itu dengan kepala BPKP Gus Menteri biasanya langsung menyampaikan data BPKP mana di daerah yang perlu mendapatkan ya mungkin pembinaan lebih lanjut. Termasuk tahun lalu dalam BLT dana desa memang ada di Sumatera Barat. Seperti itu. Ya. Di samping juga misalnya ada soal Polri, kepolisian di Bengkulu, ya dan sebagainya, macam-macam itu. Ya. Saya kira begitu, Gus Koco. Dan terakhir mungkin ya, silakan. Silakan, Gus. Jadi ini ada yang ini baru saja desanya mendapat penghargaan tapi pendampingnya tidak mendapat penghargaan gitu. Saya kira itu Menteri menyampaikan komitmen juga bahwa pendamping desa yang memang sukses di 31 Mei boleh juga itu nanti ikut mendapatkan sertifikat dari Gus Menteri berhasil mengawal pendataan yang saat ini kalau menurut Kepala BPS ini betul-betul Halo? Oke, jadi teman-teman pendamping insya Allah bisa dipas ya. Halo Gus? Audionya putus-putus. Ini sinyal barnya naik tapi suaranya nggak keluar. Oke, saya pikir kita sudah menangkap apa yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan bahwa akan disampaikan. Karena hitungannya BPS kan langsung nasional. Oke. Oke, kita akan kita sudah menangkap tadi yang disampaikan oleh Gus Ivan. Dan teman-teman pendamping insya Allah dipastikan karena memang saat ini adalah anak tunggalnya Kementerian Desa, jadi pastilah untuk anak-anak yang berprestasi akan diberikan apresiasi. Jadi kalau desa itu bukan anaknya Kementerian Desa, dia sudah ada jauh sebelumnya, jadi lebih pada karena supporting atau dukungannya, tetapi bahwa kesuksesan atau kehebatan pendamping desa untuk kemudian mengawal desa-desa untuk bisa sukses punya prestasi memenuhi target itu pasti tidak lepas dari peran pendamping. Itu yang nanti akan kita lihat sampai di akhir Mei, kita akan lihat desa-desa yang kemudian mendapatkan penghargaan dan kemudian para pendamping hebat yang pasti akan mendapatkan apresiasi. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Kita akan bertemu lagi besok pagi pukul 6 sampai pukul 7 dalam forum konsultasi terbuka lagi untuk besok lebih ke data individu dan data keluarga. Kita akan berikan ruang untuk teman-teman berkonsultasi. Jangan lupa yang mengendaki e-sertifikat bisa isi link yang sudah kita share di deskripsi. Dan untuk materi, karena memang ini adalah forumnya konsultasi, nggak ada materi yang kita share, jadi otomatis kerabat desa dan teman-teman pendamping bisa menyaksikan ulang tayangan dari sarapan SDGs Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holupes gentul baris, salam SDGs Desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi,
Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.